Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap keadaan sehat dan semangat. Untuk Bapak Ibu yang menemani putra-putrinya belajar dari rumah, tetap semangat ya. Pesan Bu Umi, jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Nah, untuk tugas agama hari ini, Bu Umi akan melanjutkan apa tugas yang kalian minggu kemarin. Karena minggu kemarin kalian sudah mengirimkan video tentang membacakan surah Al-Kafirun kepada Bu Umi. Sekarang Bu Umi akan menjelaskan kandungan dari surah Al-Kafirun itu sendiri. Nah, sebelum Bu Umi jelaskan, kita baca bersama dulu ya surah Al-Kafirunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sendiri mempunyai arti yaitu orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, jadi surah Al-Kafirun ini dinamakan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Bu, kenapa surah Al-Kafirun itu dinamakan surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun ini dinamakan surah Al-Kafirun karena surah Al-Kafirun ini menjelaskan bagaimana Allah ini mengajarkan toleransi kita kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Toleransi itu apa sih Bu? Toleransi antar agama itu saling menghormati meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda negara, berbeda warna kulit. Jadi surah Al-Kafirun ini Allah menjelaskan bahwa meskipun kita berbeda agama dengan orang lain, berbeda suku, berbeda ras, tapi kita harus tetap bertoleransi, tetap menghargai, tidak saling mengolok, tidak saling mengejek. Meskipun cara kita berbeda, cara ibadah kita, cara kita melakukan kebaikan dalam hal ibadah itu berbeda dengan kita, kita tidak boleh saling mengejek, apalagi mengejek tentang agama, itu tidak boleh. Surah Al-Kafirun ini Bu Umi sekalian Bu Umi share nanti linknya ya. Surah Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan, menegaskan bahwa umat muslim seperti kita umat muslim tidak akan pernah menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Bu, bagaimana kalau kita misalnya berteman atau saling membantu meskipun kita berbeda agama? Tidak apa-apa, membantu, saling menghargai, saling menolong itu tidak apa-apa meskipun kita berbeda agama, asalkan kita tidak saling membantu dalam hal akidah. Akidah itu apa Bu? Akidah itu adalah tentang keimanan. Misalnya bagaimana Bu? Misalnya Ana dan Ani berteman, Ana Islam, Ana Muslim, Ani non Muslim. Misalnya Ani mau ke gereja, tapi Ani bilang sama Ana, ayo nah, kamu harus ikut ibadah ke aku ke gereja. Kalau ndak mau, kamu ndak tak ajak main. Itu juga ndak boleh. Itu nama juga pemaksaan dalam hal akidah. Misalnya Ani mau ada acara Natalan, tapi Ana membantu memasang pernak-perniknya di rumahnya, itu membantu memasak, itu tidak apa-apa asalkan tidak menyinggung tentang akidah. Itu namanya toleransi. Yang paling dekat contohnya dengan sekitar kita apa Bu? Ya itu, kita berteman dengan siapa saja meskipun kita berbeda agama. Yang penting kita tidak mengolok dan tidak mengejek. Dalam surah Al-Kafirun juga Allah menegaskan bahwa umat Islam
umat Islam menyembah apa yang umat Islam percayai, tidak sama apa yang disembah dengan orang-orang kafir. Nah, jadi dalam artian orang-orang kafir ini adalah orang kafir itu apa Bu? Orang yang tidak menyembah Allah atau orang yang menyembah selain Allah. Nah, orang dalam surah Al-Kafirun juga Allah menegaskan bahwa umat Islam menolak ajakan orang kafir menyembah apa yang orang kafir sembah. Nah, ajakan toleransi ini dalam saling menghormati itu bebas dalam hal apa saja. Bu Umi ulangi lagi, bebas dalam hal apa saja asalkan tidak berkaitan dengan akidah. Nah, agama Islam ini juga agama Islam yang damai, agama Islam yang toleran. Meskipun kita berbeda agama, Allah tetap memerintahkan kita agar tetap saling toleransi, saling menghormati. Nah, untuk ayat kelima juga Allah lebih menegaskan bahwa orang-orang kafir mengajak orang muslim menyembah apa yang mereka sembah, tapi orang muslim menolak dalam hal tidak boleh. Misal dalam hal membantu tidak apa-apa, tapi kalau menolak mengajak dalam hal yang berhubungan dengan akidah atau keimanan itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam ayat ke-6 yang dijelaskan lebih ditegaskan lagi bahwa lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi sudah ditegaskan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu, monggo ibadah sesuai apa yang kalian percayai, dan untuk agamaku monggo juga ibadah sesuai apa yang kita percayai. Nah, itu kandungan surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun ini Bu Umi jelaskan lagi bahwa surah Al-Kafirun ini meskipun menjelaskan tentang orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menyembah selain Allah, tapi dalam surah Al-Kafirun ini Allah menegaskan bahwa kita boleh bertoleransi, kita saling tolong menolong, saling menghormati kepada orang lain meskipun berbeda agama. Perilaku apa Bu yang tercermin dalam surah Al-Kafirun? Yang pertama, satu, memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama Islam. Jadi meskipun kita berteman, tapi kita harus kuat memiliki keimanan. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh. Yang kedua, tidak mencampur adukan perkara akidah dan ibadah. Jadi yang Bu Umi jelaskan tadi, untuk akidah jangan disangkutkan. Apabila ada yang meminta pertolongan kita yang berhubungan dengan akidah kita harus segera menolak. Apabila ada yang meminta pertolongan kepada kita berkaitan dengan ibadah, misalkan yang Bu Umi contohkan tadi, itu tidak apa-apa. Dan ketiga, bertauhid kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Jadi surah Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa kita harus tetap beribadah kepada Allah, harus bertauhid, harus mengesahkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Untuk keempat yaitu saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Jadi kita harus saling tolong menolong, saling menghormati kepada orang lain. Saling menghormati dan saling toleransi antar agama orang lain asalkan tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Meskipun kita membantu orang lain yang berbeda agama, kita membantu yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, kita diperbolehkan. Nah, yang kelima, beribadah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, ini sampai ada 8. Yang keenam, menghormati pemeluk agama lain. Meskipun agama lain, berbeda agama lain, kita harus tetap menghormati. Yang 7, memberi kebebasan yang orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita harus memberi kebebasan. Misal orang lain itu percaya dengan agamanya mereka, kita harus menghormati. Oh ya wes, kamu ibadah sesuai yang kamu
yakini, saya beribadah sesuai apa yang saya yakini. Dan yang kedelapan, yang terakhir, tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Jadi meskipun mereka berbeda agama dengan kita, apabila mereka sedang melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Itu hak hidup memilih agama orang lain. Nah, untuk itu cukup itu yang Bu Umi jelaskan tentang surah Al-Kafirun. Apa tugas kalian hari ini? Tugas kalian hari ini yaitu menulis surah Al-Kafirun dan menjelaskan atau merangkum isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, dari mana Bu kita lihat bisa merangkum? Nanti Bu Umi kirimkan linknya yang Bu Umi share ini, dan kalian boleh baca di buku. Bagaimana Bu yang enggak dapat buku? Enggak apa-apa, buku hanya sebagai panduan. Nanti Bu Umi share ini yang boleh kalian lihat di sini. Yang enggak punya buku tidak apa-apa, tidak memaksa. Yang penting tugas kalian yaitu menulis surah Al-Kafirun beserta artinya dan merangkum kandungan surah Al-Kafirun. Nah, apabila nanti ada yang belum jelas, boleh langsung WA Bu Umi. Nah, cukup sekian dari Bu Umi. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa bertemu di sekolah kembali. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.